Gajah milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh bersihkan material banjir di PD Jaya. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta seluruh dapur SPPD untuk tidak lagi menggunakan bahan baku impor. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Agen Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. 4 ekor gajah milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh telah tiba di Kabupaten PD Jaya untuk membantu proses pembersihan material pasca bencana banjir. Gajah tersebut langsung dikerahkan untuk menarik timbunan kayu dan material berat yang terseret arus banjir beberapa waktu lalu. Kegiatan pembersihan dipusatkan di Kampung Menasabi, Kecamatan Merah II, salah satu kawasan yang paling terdampak akibat tumpukan kayu dan lumpur. Kapolres PD Jaya KBP Ahmad Faisal Pasaribu turut memberikan penjelasan mengenai tujuan kedatangan gajah tersebut. Selain untuk membantu proses pembersihan, gajah-gajah ini juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir. Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Polri untuk masyarakat dalam menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif, sesuai dengan moto Polda Aceh, Metuah Sabeta Jaga Aceh Mulia. Melalui kerjasama antara Polres PD Jaya dan BKSDA Aceh ini, proses pembersihan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus memberikan dukungan emosional bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak banjir. Dari Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Polri mengerahkan ratusan personil dan berbagai perlengkapan taktis untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakapolri, ditandai dengan pengecekan kesiapan pasukan di Mako Korps Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Baik, salah saya itu dibilang kurang, saya mohon maaf. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan yang dikirim ke wilayah terdampak benar-benar optimal. Adapun kekuatan yang dikirim terdiri dari 361 personil Brimob, 200 personil Sabhara, 12 ambulans dengan 48 tenaga kesehatan, 19 K9, 15 dapur lapangan, 12 unit water treatment, perlengkapan SAR, serta kendaraan taktis dan teknis. Pasukan ini akan didistribusikan ke beberapa wilayah, termasuk Aceh Besar, Aceh Tamiang, Biren, Kayo Lues, Agam, dan Tapanuli. Selain pencarian dan evakuasi, Polri juga membantu distribusi BBM, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan, hingga fasilitas ujian bagi pelajar terdampak. Terkait identifikasi korban, tim DVI masih bekerja di lapangan dan kini dilengkapi tambahan fasilitas pendingin jenazah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menurunkan water treatment mobile, sebuah perangkat pengolah air lapangan yang selama ini lebih identik dengan operasi militer dan penanganan bencana skala nasional. Mesin pengolah air itu langsung menjadi pusat perhatian warga di Desa Hutanabolon, Kecamatan Tuka yang terdampak bencana. Sejak pagi, warga membawa jerigen, galon, hingga drum kecil. Mereka rela antri demi mendapatkan air bersih yang selama berhari-hari tidak tersedia. Bukan hanya untuk mandi atau mencuci, tetapi untuk kebutuhan paling mendasar, minum dan memasak. Water treatment mobile ini bekerja mengolah air yang sebelumnya tercemar lumpur banjir melalui proses filtrasi dan sterilisasi. Dalam waktu singkat, air keruh berubah menjadi jernih dan siap konsumsi. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan menegaskan bahwa penempatan alat tersebut didasarkan pada kondisi lapangan yang benar-benar darurat.
Ia menyebutkan alat ini beroperasi secara terus-menerus dan mampu menghasilkan air dalam jumlah signifikan setiap harinya, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa tercapai. Keberadaan water treatment mobile di desa Hutana Bolon menjadi angin segar. Terlebih, wilayah tersebut selama ini mengandalkan sumber air setempat yang kini rusak akibat material banjir. Kehadiran unit penyaring air dianggap sebagai solusi yang tidak sekadar sementara, tetapi sangat relevan untuk fase pemulihan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, anak korban bencana banjir bandang di Tapanuli Tengah larut dalam kegembiraan menikmati durian gratis bersama Kapolres Tapanuli Tengah. Selain bertujuan untuk menghibur anak-anak korban banjir, makan durian bareng ini juga sebagai bentuk partisipasi membangkitkan perekonomian warga yang hancur akibat bencana banjir dan longsor. Banjir bandang dan tanah longsor yang begitu dahsyat beberapa hari lalu telah merenggut seluruh kebahagiaan yang dimiliki anak-anak dari 2 desa di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Anak-anak yang hampir 10 hari berada dalam penderitaan kelaparan dan kedinginan di tempat pengungsian, Sabtu sore seolah lupa akan seluruh derita mereka akibat dahsyatnya banjir dan longsor yang menyapu rumah dan kampung mereka. Raut senang dan penuh gembira larut oleh nikmatnya buah durian gratis yang mereka santap bersama Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Wahyu Indrajaya. Tak peduli meskipun sambil jongkok di pinggir jalan penuh lumpur, mereka dengan lahapnya menikmati buah durian hasil panen warga sekitar yang dibeli oleh Pak Kapolres. Hanya dalam waktu 5 menit, 12 buah durian berukuran sedang dan besar pun ludes. Nikmatnya buah durian gratis itu seolah telah membuat anak-anak ini lupa dengan hantaman banjir bandang yang telah meninggalkan trauma besar serta merenggut kebahagiaan mereka dan keluarganya. Ternyata bukan cuma anak-anak ini yang merasa gembira. 2 orang penjual buah durian juga ketiban untung. Bagaimana tidak, Pak Kapolres sengaja belanja buah durian hingga 30 biji dengan maksud ingin berpartisipasi untuk membangkitkan kembali ekonomi warga yang hancur akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Teofandi, Berita Nasional TV. Ya, personil Batalion A Sat Brimopolda Sumut melakukan perbaikan tanggul yang jebol di Kampung Pagar Lingkungan 2 Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wadanyon A Pelopor, Kompol Abdul Holid. Sebanyak 1 regu personil diterjunkan untuk menimbun kembali 3 titik tanggul yang sebelumnya jebol akibat derasnya aliran sungai. Selain itu, personil juga melakukan pematokan cerocok bambu sebagai penahan struktur tanah dan penguatan dinding tanggul agar tidak kembali longsor. Kompol Abdul Holid menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk aksi cepat Brimob Sumut dalam membantu masyarakat terdampak. Proses perbaikan berlangsung kolaboratif. Personil Brimob bergotong royong bersama masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat desa. Warga yang tinggal di sekitar tanggul ikut mengangkat material timbun, menata cerocok bambu, dan memastikan jalur akses kembali bisa dilalui. Setelah perbaikan dilakukan, warga merasa lega dan mengapresiasi penuh kehadiran Brimob. Rasa syukur tampak jelas dari banyak warga yang menyaksikan langsung kerja cepat dan sigap dari tim lapangan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta seluruh dapur SPPG untuk tidak lagi menggunakan bahan baku impor dalam produksi makan bergizi gratis. Ia menegaskan SPPG harus menjadi penggerak produktivitas pangan lokal di setiap daerah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin meminta seluruh dapur satuan penyedia pangan gizi atau SPPG untuk tidak lagi menggunakan bahan baku impor dalam produksi makan bergizi gratis. Caimin menegaskan seluruh SPPG harus beralihkan penuh ke bahan pangan lokal dan menggerakkan komunitas kita dalam rantai pasok. Penggunaan bahan impor dinilai menghambat tujuan utama SPPG sebagai pemantik ekonomi lokal. Caimin menyebut bahwa tepung menjadi salah satu komoditas dengan ketergantungan impor cukup besar, sehingga SPPG diharapkan dapat mendorong pemanfaatan karbohidrat dari produktivitas pangan lokal di setiap daerah. Sejumlah daerah disebut telah memiliki inovasi yang tepat seperti Papua dengan sagu, Maluku dengan singkong, hingga pengembangan alternatif pengganti susu. Caimin menekankan transformasi penggunaan produk lokal ini akan memperkuat ekosistem ekonomi komunitas di mana SPPG wajib membeli bahan baku dari petani dan komunitas setempat. Seluruh dapur-dapur MBG di seluruh tanah air yang pertama, gunakan produktivitas komunitas di sekitar SPPG-nya. Jangan sekali-kali menggunakan produksi MBG menggunakan bahan impor. Masih banyak yang menggunakan tepung. Mereka nggak tahu tepung itu impor. Karbohidrat bisa diciptakan dari produktivitas lokal masing-masing. Alhamdulillah tadi Papua menggunakan berbagai produktif sagu, Maluku dari singkong, bahkan kebutuhan susu diganti dengan beberapa inovasi yang cepat. Meski saat ini penghapusan bahan impor masih bersifat imbauan, Caimin mendorong adanya perencanaan implementasi yang jelas. Ia meminta 20 SPPG penerima penghargaan untuk menjadi contoh keberhasilan penerapan bahan lokal secara penuh dalam produksi makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga komoditas cabai dan sayuran di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit merah yang tembus hingga Rp120.000 per kilogram. Harga komoditas cabai dan sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan Selasa siang. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit merah yang tembus Rp120.000 dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai merah keriting dari harga sebelumnya Rp30 hingga Rp40.000 kini naik menjadi Rp80 hingga Rp90.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai rawit hijau dari harga sebelumnya hanya Rp30.000 kini menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain harga cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp30.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Beberapa komoditas sayuran lainnya seperti timun juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Pedagang mengatakan kenaikan terjadi satu pekan terakhir. Selain akibat cuaca buruk yang membuat minimnya pasokan, momen Nataru juga membuat harga sayuran meroket. Mahalnya harga cabai dan komoditas sayuran ini berimbas pada omset pedagang yang turun cukup drastis hingga 50% lantaran mulai sepinya pembeli. Bang, di sini cabai yang paling mahal cabai apa, Bang? Cabai rawit merah. Berapa, Bang, sekarang? Sekarang 120. Biasanya berapa, Bang? Biasanya normalnya sih 40 normalnya. Terus kalau untuk cabai merah keriting berapa, Mas? Sekarang kena 80 90. Normalnya dia? Normal kena 30 40 lah. Terus kalau untuk rawit hijau berapa, Bang? Rawit hijau normal 30. Kalau sekarang kena 70. Selain dikeluhkan pedagang, naiknya harga cabai dan sayuran juga membuat konsumen terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Ya berat. Pengennya sih ya stabil aja sih ya. Bawang naik, apalagi telur sekarang udah 30.000.
Ya nggak tahu lah kenapa sih ini. Apa gara-gara cuaca gitu atau apa? Terus cara mensiasatinya Bu, biar ngeluarin uang banyak, belanjanya dikurangin atau gimana? Si porsinya agak dikurangin tapi tetap harga ya. Kalau untuk sambal ya sedikit. Gimana bukan ini harga cabai naik Bu ya? Iya. Berat nggak sih, Bu? Berat lah Pak, namanya ibu rumah tangga ya sangat berat ya cabai kan, apalagi kalau yang doain pedas, woi. Beli goceng sedikit doang gitu. Terus cara mensiasatinya Bu, biar ngeluarin uang banyak gimana Bu caranya? Ya paling bagi-bagi gitu, biasa beli seperempat, beli paling goceng gitu, iya. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah bisa menjaga kestabilan harga bahan pangan di pasaran. Pasalnya, kenaikan harga cabai dan sayuran sangat memberatkan. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Ya, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten mulai merangkak naik. Cabai rawit merah tembus Rp100.000 yang sebelumnya Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebabkan cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen. Harga sejumlah kebutuhan di pasar tradisional di Kota Tangerang, Banten mulai mengalami kenaikan yang signifikan akibat cuaca buruk yang membuat terhambatnya pasokan. Seperti di Pasar Anyar, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, dan daging sapi. Harga cabai rawit merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting sebelumnya Rp40.000 kini Rp70.000 per kilogram. Bawang merah sebelumnya Rp50.000 kini Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau sebelumnya Rp30.000 kini Rp65.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga daging sapi juga mengalami kenaikan sejak 1 bulan lalu menjadi Rp140.000 yang sebelumnya pedagang menjual dengan harga normal Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang bumbu dapur Pasar Anyar, Cecep mengatakan, seperti harga cabai, bawang naik sejak sepekan lalu akibat cuaca buruk dan bencana sehingga pasokan mengurang. Akibat kenaikan yang signifikan tersebut membuat banyak pelanggannya mengeluh dan pendapatannya menurun hampir 50% dari hari biasanya sebelum mengalami kenaikan. Sekarang semua lagi serba mahal, Pak. Mungkin karena kendala banjir atau mungkin kemarin-kemarinnya banyak hujan, jadi hasil panen mengurang, ya pada mahal semua. Sementara pedagang daging sapi Pasar Anyar Banong mengatakan, kenaikan harga daging sapi sejak sebulan lalu akibat harga di pemotongan sudah mahal. Sebelumnya ia menjual per kilogramnya Rp130.000, namun saat ini dijual Rp140.000 per kilogram, namun untuk pembeli tetap stabil. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, dalam rangka pengawasan peredaran pangan jelang Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kota Solo menggelar inspeksi mendadak makanan di pasar tradisional. Dalam sidak ini ditemukan sejumlah bumbu saset yang telah kadaluarsa serta makanan dengan kemasan yang rusak. Pemerintah Kota Solo melakukan sidak keamanan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. Sidak menyasar pasar tradisional, toko oleh-oleh hingga pusat perbelanjaan modern. Dalam sidak yang dilakukan di Pasar Legi, Solo, petugas menemukan sejumlah produk bumbu saset yang kadaluarsa hingga makanan dengan kemasan rusak. Petugas meminta penjual untuk mengambil produk tak berizin dan kemasan rusak agar diretur atau ditukar dengan yang baru. Selain bumbu saset yang sudah kadaluarsa, di pasar tradisional petugas juga menemukan produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Ketua Tim Kerja Farmasi Perbekalan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Solo, Ana Prasanti mengatakan, kegiatan ini dalam rangka pengawasan peredaran pangan jelang Natal dan Tahun Baru. Terkait temuan di lapangan, pihaknya memberikan edukasi kepada pedagang agar segera melakukan retur ke distributor. Kondisi penyimpanannya, sarananya seperti apa, kemudian cek produknya juga apakah ada yang kadaluarsa. Memang ada beberapa tadi yang kadaluarsa, kami minta kepada penjual untuk memisahkan, kemudian kalau memang bisa diretur, kemudian nanti akan kami tindak lanjuti dengan minta bukti returnya. Kemudian nanti
Sidak pangan menjelang Natal dan Tahun Baru akan terus dilakukan hingga awal tahun 2026. Hal ini dilakukan karena pemerintah Kota Solo ingin memastikan keamanan pangan pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, seorang pria pengedar narkoba jenis ganja berhasil diringkus tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi juga turut mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 4,6 kg siap edar yang dikemas rapi dalam kardus. Seorang pria berinisial M hanya bisa tertunduk diam ketika diamankan oleh petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Penangkapan ini diketahui setelah adanya informasi kepada kepolisian mengenai adanya aktivitas narkoba di wilayah tersebut yang disinyalir dari pelaku. Mendapat informasi tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penyegapan kepada pelaku yang tengah melintas. Saat dilakukan penggeledahan, benar saja ditemukan satu kardus besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat total 4,6 kg serta satu unit handphone. Dalam pemeriksaan awal, pria tersebut mengaku bahwa barang haram itu diperoleh dari seorang pemasok berinisial D yang kini tengah diburu oleh polisi. Di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, yang sebelumnya didapat dari seorang berinisial D di wilayah Sumatera yang sekarang sedang kita kejar. Kemudian barang bukti serta tersangka kita bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Saat ini pelaku bersama seluruh barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jemtera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.